Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 4 mewakili kelompok 4 menyampaikan dan memaparkan materi tentang perencanaan peralatan pekerjaan struktur sementara atau perancah. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 4. Yang pertama, Winda Gustika Hami. Yang kedua, Gustine Sapitri. Yang ketiga, Muhammad Hidayat. Dan saya sendiri, Muhammad Rifai. Dan yang kelima, Mas Duki. Baiklah, langsung saja tanpa memperpanjang waktu masuk ke poin-poin materinya. Ada 4 poin. Yang pertama, pengertian dan fungsi perancah itu sendiri. Yang kedua, jenis-jenis bahan perancah. Yang ketiga, macam-macam perancah. Dan yang keempat, perencanaan sistem inovasi. Untuk materi yang pertama, tentang pengertian perancah. Perancah menurut peraturan Menekar Trends tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Perancah atau scaffolding adalah bangunan peralatan platform yang dibuat untuk sementara digunakan sebagai penyangga tenaga kerja atau bahan serta alat pada setiap pekerjaan konstruksi, termasuk pekerjaan dan pemeliharaan. Fungsi perancah itu sendiri. Perancah berfungsi sebagai struktur sementara untuk menahan beton yang belum mampu memikul beratnya, dan juga sebagai struktur sementara untuk membantu pelaksanaan seperti pemasangan batu bata, plasteran dan pengecatan ataupun pekerjaan yang lainnya. Adapun jenis-jenis bahan perancah. Jenis bahannya perancah kayu atau bambu. Yang kedua, perancah besi atau baja. Untuk perancah kayu atau bambu, biasanya bagian pangkalnya berukuran lebih dari 7 cm atau kayu berukuran 5 cm dikali 7 cm agar cukup mampu menahan faktor tekuk yang ditimbulkan. Bambu yang digunakan haruslah bambu tua atau ciri-ciri berwarna kuning atau hijau tua, berserat padat, berbintik putih dan permukaan mengkilat, atau khusus pada bagian buku-bukunya tidak boleh pecah. Untuk pemasangan perancah kayu ini harus selalu ditanam ke dalam tanah, bagian kaki, tiangnya atau saling dihubungkan agar tidak mudah bergeser. Selain itu, diikat pada setiap batang, pegangan atau vertikal. Batang memanjang horizontal sehingga kekuatan perancah lebih terjamin. Untuk menopang pekerjaan dibutuhkan papan sebagai lantai yang harus dipotong sejajar dengan serat kayu agar mampu menahan beban dengan tebal minimal 8 mm. Kelebihan penggunaan perancah kayu ini untuk pekerjaan konstruksi. Yang pertama itu prosesnya pemasangan tidak membutuhkan alat angkat dan juga harganya lebih murah. Sedangkan kekurangannya memiliki kemampuan daya topang tergolong rendah dan juga daya serap air tinggi sehingga mudah retak ataupun patah dalam penggunaannya. Kemungkinan untuk penggunaan berulang sangatlah kecil.
Sedangkan untuk peranca besi atau baja, peranca ini merupakan terbuat dari bahan pipa baja atau besi yang lebih dikenal dengan istilah scaffolding. Scaffolding sendiri dibuat di pabrik, sedangkan penggunaannya dapat dirangkai di lokasi proyek. Adapun frame scaffolding salah satu tipe peranca besi yang sudah cukup banyak dipakai di proyek-proyek konstruksi bangunan dan infrastruktur. Sedangkan komponen-komponen frame scaffolding pada saat penggunaannya ada beberapa komponen. Yang pertama itu mainframe. Mainframe ini sendiri merupakan bagian dari scaffolding, berperan sebagai komponen utama, terdiri dari berbagai macam tipe dan ukuran. Untuk cross brace atau diagonal brace, sesuai namanya, cross brace, dua pipa yang saling bersilangan yang berfungsi untuk memberikan jarak horizontal antar main frame sekaligus memberi daya dukung pada scaffolding agar tidak goyang dan dapat berdiri tegak. Selain itu, cross brace dapat mengurangi faktor tekuk yang terjadi pada standar scaffolding, terutama ketika main frames disambungkan ke atas dengan main frame yang lain. Untuk tipe komponen yang ketiga, joint pin and lock pin, atau dikenal sebagai komponen scaffolding yang berfungsi sebagai penyambung dan pengunci antar mainframes dengan mainframe di atasnya. Untuk komponen adjustable base jack merupakan bagian dari scaffolding, berfungsi sebagai kaki dari mainframe yang dapat pula diatur ketinggiannya untuk menambah ketinggian scaffolding sesuai dengan ketinggian yang dibutuhkan. Selain base jack, berfungsi juga sebagai bagian yang meratakan ketinggian scaffolding agar antar mainframe dapat berdiri dengan ketinggian yang rata. Untuk komponen yang terakhir, head jack, bagian teratas dari scaffolding, berfungsi untuk menahan balok gelagar. Balok yang menyalurkan beban-beban dari backing ke scaffolding. Dapat diatur juga ketinggiannya seperti adjustable base jack. Bagian ini disebut U-head karena bentuknya seperti menyerupai huruf U dalam pemasangannya. Untuk kelebihan penggunaan scaffolding, ada beberapa kelebihannya, diantaranya yang pertama itu terdiri dari beberapa komponen yang dapat dirangkai lebih mudah tanpa sambungan baut atau paku, seperti halnya peranca kayu atau bambu. Bahkan dalam penyetelan untuk menyesuaikan elevasi atau ketinggian peranca, untuk backing hanya dilakukan dengan menyetel close atas dan close bawah. Kelebihan yang kedua itu scaffolding memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding peranca kayu. Yang ketiga, dapat digunakan berulang kali dalam suatu proyek. Jadi scaffolding yang sudah digunakan dapat digunakan kembali saat proyek selanjutnya ataupun proyek. Yang keempat, tidak memerlukan banyak pekerjaan, lebih mudah dalam penggunaannya dan pemasangannya. Yang kelima, memiliki estetika yang lebih baik dibanding peranca dari kayu ataupun bambu. Itu kelebihannya dan kekurangan pasti ada dari scaffolding. Kekurangan scaffolding yaitu harga scaffolding masih tergolong lebih mahal dibanding peranca kayu ataupun bambu. Untuk tipe frame scaffolding ada juga seperti tipe Perry up. Bisa dilihat di gambar
yang memiliki kemampuan mendukung beban hingga 4 ton per kaki seperti pada gambar di samping. Prosedur pemasangan dan pembongkaran scaffolding. Persyaratan yang umum yang harus dipenuhi ketika melakukan pemasangan dan penyetelan komponen scaffolding. Yang pertama, kita harus menyetel ketinggian sistem perancah tidak lebih dari 3 lift di atas geladak kapal untuk mendirikan scaffolding pada kapal. Perancah diperlukan ketika pekerjaan dilakukan di atas dan tidak aman apabila menggunakan tangga. Perancah dan komponennya mampu menopang setidaknya 4 kali maksimum yang diizinkan beban kerja. Material dari perancah digunakan dalam kondisi baik dan diperiksa secara berkala untuk memastikan kondisi material perancah tersebut. Dilarang menghilangkan bagian komponen tanpa persetujuan terlebih dahulu. Selanjutnya, tangga dan perangkat lain untuk mendapatkan ketinggian tidak boleh digunakan di atas cat wal perancah. Selanjutnya, perancah harus didirikan di atas permukaan yang datar sehingga mampu mendukung berat maksimum. Apabila tidak tanah dasar ataupun tanah datar, maka perancah itu tidak kuat menahan beban di atas. Selanjutnya, pemasangan dan pembongkaran scaffolding. Yang benar harus dilakukan hanya dengan disetujui scaffolder yang memiliki sertifikat yang sah. Yang terakhir, perancah harus dilengkapi dengan pegangan tangan untuk memastikan keamanan saat pekerjaan berada di ketinggian. Kalau untuk penyambungan dan penyetelan scaffolding, yang pertama, menentukan letak scaffolding atau mengatur jarak main frame scaffolding. Yang kedua, memasang base plate atau jack base di atas landasan yang stabil. Yang ketiga, menyetel kerangka mainframe. Yang keempat, memasang cross brace pada dua sisi agar elemen perancah dapat berdiri dengan tegak dan tidak goyang. Kemudian, menyusun frame vertikal. Berikutnya sampai ketinggian perancah dianggap cukup. Gunakan jack dan U-head untuk mengatur ketinggiannya. Yang terakhir, ketinggian perancah diatur sesuai dengan ketinggian backcasting atau disesuaikan dengan desain dan kondisi yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk cara pembongkarannya, metode pembongkaran scaffolding harus memperhitungkan kekuatan atau umur beton. Biasanya beton yang berumur 14 hingga 28 hari. Pembongkaran scaffolding juga harus memperhatikan kebutuhan pekerjaan berikutnya. Apakah masih dibutuhkan untuk tahapan item atau tetap dilanjutkan ataupun sudah selesai. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perawatan scaffolding secara berkala kan untuk memastikan tidak terjadi masalah. Berikut langkah-langkahnya pembongkaran scaffolding. Yang pertama, langkah awal yang perlu dilakukan untuk membongkar scaffolding adalah dengan menurunkan U-head atau cat wal perancah. Yang kedua, dilanjutkan dengan pembongkaran frame scaffolding. Kemudian saat pembongkaran backcasting cetak, maka susunan frame pertama tidak perlu dibongkar. Selanjutnya, melepaskan join point dan cross brace.
Untuk macam-macam peranca, yang pertama peranca andang. Peranca andang digunakan pada pekerjaan yang tingginya 2,5 sampai 3 meter. Contoh peranca andang seperti di gambar, yang pertama peranca atau andang kayu, yang kedua peranca atau andang bambu, yang ketiga peranca besi. Untuk macam-macam peranca yang kedua, peranca tiang digunakan apabila pekerjaan sudah mencapai 3 meter atau lebih. Peranca tiang bisa dibuat sampai 10 meter atau lebih, tergantung dari kebutuhan. Contohnya peranca tiang dari bambu, sistem peranca bambu dengan konsel dari besi, ataupun peranca tiang besi atau pipa. Yang ketiga, peranca besi beroda. Peranca besi beroda terbuat dari pipa galvanis. Dipasang di lapangan atau di dalam ruangan, fungsi rodanya untuk memindahkan peranca. Bisa dilihat di gambar di samping untuk peranca besi beroda. Yang keempat, peranca besi tanpa roda. Peranca ini terdiri dari kumpulan kaki pipa yang bergulir, kusen bangunan, penguat vertikal, tiang sandaran, sambungan pasak, papan panggung, tiang sandaran, dan lain-lain. Yang kelima, peranca menggantung. Biasanya digunakan untuk pekerjaan yang sedang memasang internet, finishing, ataupun pengecatan plat beton dan lain-lain. Oleh karena itu, peranca ini hanya digunakan untuk pekerjaan atas saja, digantung dengan rantai besi atau tali. Bisa dilihat di gambar seperti apa peranca menggantung. Untuk perencanaan sistem inovasi, di sini perencanaan produk merupakan ataupun proses perencanaan suatu produk secara umum merupakan kombinasi dari ketajaman melihat peluang ataupun kemampuan teknis, kemampuan pemasaran, usaha keras yang tidak kenal putus asa. Untuk perencanaan struktur adalah hal yang paling mendasar. Persyaratan utama, struktur harus memenuhi syarat kekuatan, kekakuan, dan kestabilitas pada masa layanan. Untuk metode inovasi, yang pertama, dimensi, berat komponen yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Perencanaan ditentukan oleh tahap pelaksanaan dan sistem sambungan yang mempengaruhi perilaku struktur secara keseluruhan. Kegagalan dalam peranca seringkali disebabkan, yang pertama itu material yang gagal, disebabkan oleh pemakaian kembali suatu peranca yang tidak layak pakai dalam hal untuk mengurangi biaya proyek. Yang kedua, kekurangan komponen yang diperlukan, disebabkan oleh para pekerja yang teledor selama pemasangan. Dapat disebabkan oleh kurangnya komponen dalam suatu peranca. Yang ketiga, renovasi tak memenuhi syarat, modifikasi tanpa seizin konsultan. Hal ini akan dapat menyebabkan struktur menjadi tidak stabil dan mengalami perubahan bentuk dan fungsinya. Untuk beban yang berlebihan, penggunaan platform sebagai peletakan material dan peralatan yang menyebabkan peranca memikul beban terlalu berat. Itulah kegagalan dalam peranca yang sering terjadi di suatu proyek.
Terima kasih, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mungkin banyak kekurangan dari penyampaian materi ini. Saya mewakili kelompok meminta maaf atas kekurangan yang kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.